Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Desa Gembongan terletak di kaki Gunung Merapi. Suasananya sunyi, udara sejuk, dan malam terasa sangat gelap. Hanya terdengar bunyi jangkrik dan kepakan serangga di kegelapan. Rumah-rumah penduduk tersebar jauh satu sama lain, dikelilingi sawah dan kebun kelapa. Jalan masuk hanya berupa tanah berkerikil yang sulit dilalui saat musim hujan. Siti Mariam lahir di desa ini, anak ketiga dari 5 bersaudara. Sejak kecil, dia terkenal sebagai anak yang baik hati dan hormat pada orang tua. Ketika menginjak dewasa, Siti menjadi terkenal di desa sebagai gadis solehah yang tidak pernah ketinggalan salat, selalu menutup aurat dengan sempurna, dan membantu ibu-ibunya berjualan nasi kuning dan gorengan di pasar. Wajahnya tidak begitu cantik secara menawan, pipi sedikit tembem, mata bulat sedang, rambut ikal. Namun ada sesuatu dalam sorot matanya yang tenang dan dalam, yang membuat banyak lelaki tertarik untuk menikah dengannya. Lelaki itu bukan hanya mencari istri, tapi mencari malaikat rumah tangga. Suhu Sampurno berbeda sekali. Dia adalah anak kedua dari Pak Rianto, pengusaha batik di kota yang sering berkunjung ke Gembongan untuk membeli bahan baku. Sampurno terkenal sebagai pemuda yang suka bergaul, berpakaian fashionable, memiliki motor besar, dan seringkali pulang malam dengan bau alkohol. Dia sering dilihat di warung-warung pengamen sambil minum tuak dengan teman-temannya. Akan tetapi, Pak Rianto ingin anaknya segera menikah. Katanya, pernikahan akan menenangkan Sampurno. Dia berkenalan dengan keluarga Siti melalui seorang pembantu yang bekerja di rumahnya. Pak Rianto secara langsung datang ke rumah Siti dan mengajukan lamaran. Keluarga Siti hampir tidak bisa mempercayai rezeki itu. Seorang anak kaya ingin menikah dengan anak mereka yang sederhana. Siti merasa bingung. Hatinya mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang Sampurno. Dalam mimpi, dia melihat bayangan gelap mengelilingi lelaki itu. Namun, orang tuanya berbicara panjang lebar tentang tanggung jawab seorang anak perempuan, tentang rezeki yang diberikan Allah, dan tentang bagaimana Sampurno akan berubah setelah menikah. Nak, lelaki itu sebenarnya baik. Dia hanya butuh istri solehah untuk mengarahkannya. Itu adalah amanah Tuhan untukmu, ujar Ibu Siti dengan lembut, sambil mengusap kepala anaknya. Ayahnya lebih tegas. Siti, ini kesempatan emas. Jangan seperti gadis-gadis lain yang menikah dengan pekerja biasa. Sampurno punya masa depan cerah. Kamu harus bersyukur. Siti akhirnya menerima. Dalam hati, dia berdoa panjang, memohon kepada Allah agar Sampurno benar-benar menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab. Pernikahan dilangsungkan 3 bulan kemudian. Acara berlangsung meriah meskipun sederhana. Tamu-tamu dari kota datang, membawa hadiah-hadiah mewah. Siti terlihat sangat cantik dengan gaun pengantin tradisional Jawa dan riasan yang elegan. Sampurno tersenyum lebar di sebelahnya, memperlakukannya dengan sangat manis. Teman-teman Siti berbisik-bisik bahwa dia sangat beruntung. Enggak mungkin Sampurno akan bersikap kasar sama Siti yang baik hati seperti itu. Pasti dia akan sayang-sayangi, kata Dwi, teman sekolahnya yang dahulu. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah milik Sampurno di ujung desa, sebuah rumah besar dengan halaman luas yang diwariskan ayahnya. Rumah itu terbuat dari kayu dan batu bata merah, dengan atap genteng lama yang bersuara saat angin kencang. Bulan pertama pernikahan adalah bulan madu. Sampurno sangat perhatian, sering membawa Siti ke kota untuk berbelanja, mengajaknya ke bioskop, memberikan hadiah-hadiah kecil. Dia berbisik-bisik manis kepada Siti bahwa dia sangat mencintainya, bahwa semua yang dia inginkan adalah kebahagiaan Siti. Siti benar-benar percaya. Dia melayani suami dengan sepenuh hati. Setiap pagi, dia bangun pukul 4 pagi untuk membuat sarapan. Dia mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan menjaga penampilan diri agar selalu menarik untuk suami. Setiap sore, dia menunggu Sampurno pulang sambil membawa makanan dan minuman hangat. Tetapi, setelah bulan ketiga, Sampurno mulai berubah. Dia sering pulang larut malam, bau alkohol dan tembakau yang kuat. Ketika Siti mencoba bertanya dengan lembut, dia malah marah. "Kenapa kamu kayak pengawas?"
Aku sudah capek bekerja. Masa aku tidak boleh santai-santai? Bentak Sampurno, sambil menutup pintu kamar dengan keras. Siti menangis sendirian di dapur. Hatinya terasa pecah. Dia mulai berdoa lebih banyak, berharap suami berubah kembali. Minggu berikutnya, Sampurno membawa teman-temannya ke rumah. Mereka minum-minum di halaman, bermain kartu, dan berbicara dengan kosakata kasar yang membuat Siti merasa malu. Sampurno berteriak-teriak, tertawa terpaksa, dan tidak mempedulikan istri yang sedang berada di dapur. Siti, buat makanan. Aku punya teman. Siapkan yang banyak, teriaknya seperti memerintahkan pembantu, bukan istri. Siti dengan tergopoh-gopoh membuat gorengan dan nasi. Tangannya bergetar karena takut. Ketika dia membawa makanan ke halaman, teman-teman Sampurno memandangnya dengan pandangan aneh dan menggodanya dengan suara keras. Wah, cantik banget istri lo, Purnawirawan. Beruntung lo, ucap salah satu temannya yang gemuk dan bermulut besar. Sampurno hanya tertawa dan menepuk pantat Siti di depan semua orang. Siti merasa malu yang luar biasa, tapi dia hanya membungkuk dan kembali ke dapur. Dalam hati, dia menangis. Kejadian nyata pertama terjadi pada bulan ke-6 pernikahan. Siti secara lembut menyinggung bahwa Sampurno sering pulang dengan uang yang berkurang banyak. Dia mengkhawatirkan bahwa uang tersebut digunakan untuk berjudi atau minum-minum, bukan untuk kebutuhan keluarga. Sampun, aku lihat tabungan kita berkurang terus. Kalau mau aku ke warung dulu untuk tanya harga beras dan gula, tapi uang yang kita punya tidak cukup bahkan untuk kebutuhan sebulan. Apakah ada pengeluaran yang aku tidak tahu? Tanya Siti dengan hati-hati, sambil menuangkan teh hangat untuk suami. Sampurno melotot. Matanya berubah merah. Kamu apa-apain urusan uang aku? Aku yang cari, aku yang berhak menggunakannya. Kamu pikir aku ini apa? Tit? Pembantu yang harus laporan-laporan? Bentaknya. Tidak, Sampun, aku hanya... Diamlah. Jangan banyak bicara. Kamu ini istri atau pengawas? Teriak Sampurno sambil berdiri. Muka merahnya, urat di leher menonjol. Istri yang baik itu nurut sama suami, bukan malah mencari-cari kesalahan. Sampurno kemudian melampiaskan kemarahannya dengan melempar piring teh ke lantai. Piring pecah berkeping-keping. Siti tersentak ketakutan dan mulai menangis. Jangan menangis seperti anak kecil. Itu menjijikan, bentaknya lagi, sebelum akhirnya pergi dari rumah dengan memukul pintu. Siti duduk terdiam dengan tubuh gemetar. Dia mencoba memahami apa yang salah. Apakah dia benar-benar berbuat salah dengan mencintai suami dan prihatin tentang keadaan mereka? Dia berdoa hingga larut malam, meminta kekuatan dari Allah. Keesokan harinya, Sampurno kembali dengan membawa bunga dan coklat. Dia merangkul Siti dari belakang sambil menyisir rambut istrinya. Maaf kemarin, Tit. Aku sedang stres karena pekerjaan. Aku tidak bermaksud memarahi kamu yang terbaik di dunia ini, bisiknya dengan suara lembut. Aku cinta kamu, sayang. Jangan lagi-lagi membawa suara yang sedih ke rumah kita. Cukup kita bahagia berdua saja, ya? Siti memaafkan. Dia mengira itu adalah kelemahan suami yang tentu saja bisa diubah dengan kasih sayang. Dalam mitologi pernikahan yang dia pelajari dari ibu dan nenek, istri yang baik adalah istri yang sabar dan tidak banyak bicara. Istri yang baik adalah istri yang menanggung semua kesalahan suami demi menjaga keluarga tetap utuh. Namun, kejadian itu berulang bulan ke-7, Sampurno pulang tanpa uang sepeser pun. Dia kehilangan semuanya bermain judi di warung dekat kota. Siti sama sekali tidak tahu karena Sampurno pergi pagi-pagi dan kembali tengah malam. Keesokan harinya, dia meminta uang kepada Siti untuk membeli bensin dan kebutuhan bisnis. Uang ada di pos tabungan. Tapi Sampun, tolong kurangi pengeluaran buat judi. Aku khawatir tabungan kita habis sebelum ada yang butuh, kata Siti dengan sopan. Sampurno matanya berkilat marah. Jadi kamu tidak percaya sama aku? Kamu pikir aku akan tidak bisa cari uang? Bukan begitu, Sampun, tutup mulut kamu. Sampurno berdiri dan dengan tangan terbuka, dia menampar wajah Siti. Bunyi tamparan terdengar sangat keras di rumah yang sepi. Kepala Siti tersentak ke samping. Matanya benar-benar membulat dengan shock. Ada darah kecil di sudut mulutnya. Siti tidak menangis. Dia hanya terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sampurno segera meninggalkan rumah tanpa mengatakan apa-apa. Siti berdiri di depan cermin. Pipi kanannya sudah mulai merah dan akan meninggalkan memar. Dengan tangan gemetar, dia menyentuh wajahnya. Barulah air mata mengalir.
Dia menutup muka dengan tangan dan menangis dari dalam hati yang sangat dalam. Dia berdoa kepada Allah dengan suara yang terputus-putus. Ya Allah, apa yang salah dengan diri aku? Apakah aku benar-benar layak dihukum seperti ini? Allah, berikan aku kekuatan untuk mengubah hati suami aku. Siti tidak memberitahu siapapun tentang kekerasan itu. Dia khawatir ini akan memalukan keluarganya. Di desa Jawa, cerita tentang istri yang dihajar suami adalah aib bagi keluarga perempuan. Orang akan mengatakan, pasti ada kesalahan istrinya. Suami tidak akan sembarangan memukul istri yang menurut. Siti membeli krim terapi untuk menghilangkan lebam di pipinya. Dia mengatakan kepada tetangganya yang bertanya bahwa dia jatuh saat membersihkan atap. Dia berharap Sampurno hanya kali ini saja. Semoga dia akan berubah, tapi Sampurno tidak berubah. Kekerasan itu menjadi semakin sering, musim panen tiba. Sampurno datang dengan tidak sopan dan menuntut uang dari tabungan Siti untuk membayar utang judunya. Siti menggeleng kepala dengan perlahan. Sampun, aku tidak bisa berikan uang tabungan. Itu tabungan untuk kebutuhan keluarga. Untuk darurat. Aku juga ada rencana ingin membeli. Sebelum Siti selesai bicara, Sampurno menampar pipi istrinya. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Siti jatuh ke lantai. Sampurno terus membentaknya dengan kaki, mengarahkan sepatu kotornya ke perut dan wajah Siti. Kamu pikir siapa? Kamu pembantuku atau istri? Kamu harus dengarkan aku. Kalau aku bilang ambil uang, ya ambil. Jangan banyak pertanyaan, teriaknya sambil terus menendang. Siti melindungi wajahnya dengan tangan sambil menangis histeris. Sampun, tolong sakit tolong, tetangganya, Bu Marni, mendengar teriakan dan segera datang. Dia membuka pintu belakang yang tidak terkunci. Ketika melihat Siti terbaring dengan memar di tubuh dan Sampurno yang masih memarahi dengan wajah penuh amarah, dia terkejut. Sampurno. Cukup. Cukup kamu sakiti istri kamu, seru Bu Marni sambil berusaha menutup pintu dan menghalau Sampurno. Ini urusan pribadi. Keluar dari rumah aku, teriak Sampurno sambil menutup pintu dengan kasar. Bu Marni tidak pergi. Dia berdiri di depan pintu sambil mendengarkan. Dia mendengar Sampurno mengatakan sesuatu kepada Siti, dan mendengar Siti menangis. Akhirnya, Bu Marni pergi dan memberitahu istri-istri tetangga yang lain. Keesokan harinya, beberapa istri tetangga berkunjung ke rumah Siti. Mereka membawa minuman hangat dan merawat luka-lukanya. Ibu Siti dari kota sudah dihubungi oleh Bu Marni dan datang dengan panik. Nak, kenapa kamu tidak bilang? Kenapa kamu diam saja? Tangis Ibu Siti sambil merawat luka anaknya yang penuh memar. Siti tidak bisa bicara. Dia hanya menangis tanpa suara. Dalam hati, dia merasa sangat malu dan sangat sendiri. Aku ingin bawa kamu pulang. Tidak perlu tinggal dengan lelaki seperti itu, ujar Ibu Siti dengan marah, tapi Siti menggeleng. Tidak, Bu. Aku masih percaya Sampun akan berubah. Aku harus tetap di sini. Ini adalah pernikahan aku. Ini adalah amanah Allah. Ibu Siti menangis meratapi nasib anaknya. Dia tahu bahwa di budaya Jawa yang mereka kenal, perceraian adalah aib besar. Jika Siti kembali ke rumah keluarganya karena dianiaya suami, maka sulit baginya untuk menikah lagi. Masyarakat akan mengatakan bahwa Siti adalah janda cerai yang gagal menjaga pernikahannya. Sampurno tidak mengatakan apapun tentang kekerasan itu. Dia seolah-olah tidak pernah terjadi. Dia pulang, mandi, makan makanan yang Siti siapkan dengan susah payah meskipun tubuhnya penuh sakit, dan lantas pergi lagi tanpa berkata-kata hangat. Hidup Siti menjadi penuh dengan ketakutan. Setiap hari, dia memikirkan apa yang akan membuat Sampurno marah. Dia mulai tidak mengatakan apapun tentang uang, tentang kebutuhan rumah, tentang rencana masa depan. Dia hanya tersenyum tipis ketika Sampurno ada di rumah dan berusaha membuat segalanya sempurna. Namun, tidak ada yang sempurna. Sampurno akan mencari masalah dari hal-hal kecil. Makanan terlalu asin, atau tidak cukup asin. Rumah tidak cukup bersih. Pakaiannya tidak disetrika dengan sempurna. Sampurno bahkan pernah memukul Siti hanya karena dia menutup pintu dengan suara yang agak keras. Apa kamu tidak tahu bahwa suara keras itu membuat telingaku sakit? Kamu sengaja ingin menyakiti aku? Teriak Sampurno sambil mendorong Siti ke dinding. Siti tidak pernah melawan. Dia hanya diam, menerima segala bentuk kekerasan, dan terus berdoa. Dalam sujudnya di tengah malam, dia berbisik kepada Allah dengan suara yang sangat lirih. Allah,
Aku tidak tahu lagi apa kesalahanku. Aku sudah berusaha menjadi istri yang baik. Aku sudah memaafkan berkali-kali. Apa yang masih aku kurang? Allah, apakah ini karma? Apakah aku pernah berbuat dosa yang sangat besar? Kesehatan Siti mulai memburuk. Dia sering sakit kepala, tengkurap di tempat tidur, dan tidak mau makan. Berat badannya turun drastis. Kulitnya menjadi kusam. Matanya kosong, tanpa cahaya kehidupan lagi. Dia terlihat seperti mayat yang berjalan. Bu Marni dan tetangga-tetangganya sangat khawatir. Mereka mengajak Siti untuk ke dokter atau ke dukun tua di desa untuk minta obat. Tetapi Siti hanya menggeleng dengan lemah. Tidak apa-apa, Bu. Aku hanya lelah. Istirahat saja, nanti akan membaik, katanya dengan suara lemah. Namun ada yang jauh lebih buruk daripada kekerasan fisik yang Siti alami. Ada kekerasan lain yang lebih sakit di hati. Suatu malam, Siti terbangun mendengar suara motor di halaman. Dia lihat jam menunjukkan pukul 2 pagi. Sampurno baru pulang. Tapi ada suara lain, suara perempuan yang tertawa. Dengan hati yang berdebar, Siti merangkak ke jendela. Dia melihat Sampurno dengan seorang perempuan yang berdiri sangat dekat dengannya. Cahaya bulan menunjukkan bahwa perempuan itu mengenakan pakaian yang sangat terbuka. Sampurno merangkul pinggangnya dengan tangan yang posesif. Mereka saling berciuman. Siti tidak bisa bernapas. Dunianya terasa runtuh. Dia tahu siapa perempuan itu. Ratih, gadis dari kota yang bekerja di salon dekat warung minum Sampurno. Sampur sudah bercerita tentang Ratih berkali-kali, dan Siti merasa ada hal yang tidak beres. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa suaminya akan berani. Siti menunggu hingga mereka masuk ke rumah. Dia tidak bisa tidur. Pukul 3 pagi, Sampurno datang ke kamar. Dia mencium istri dengan mulut yang bau alkohol. "Mengapa kamu tidak tidur?" tanya Sampurno dengan nada curiga. Siti berusaha untuk tetap tenang. Aku dengar mobil, aku khawatir ada pencuri." Sampurno tidak merespons lebih lanjut. Dia langsung tertidur. Keesokan harinya, Siti bertanya dengan sangat hati-hati. "Sampun, tadi malam siapa orang yang ikut pulang denganmu?" Sampurno melotot. "Kamu mengawasi aku? Kamu mengintip aku?" "Tidak, Sampun. Aku hanya dengar suara, itu teman bisnis aku." "Tidak ada urusan kamu," bentak Sampurno sambil pergi dari rumah. Siti tahu itu adalah bohong. Perempuan itu tidak terlihat seperti teman bisnis. Tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Setelah itu, Ratih semakin sering datang ke rumah Siti. Dia bahkan berani mempertahankan kepala di sofa Siti sambil menunggu Sampurno dan bertanya kepada Siti untuk membuatkan minuman kepadanya. "Siti, tolong buatkan kopi." "Ya. Aku agak haus," perintah Ratih dengan suara yang manja. Siti dengan tangan gemetar membuat kopi untuk Ratih. Di dapur, dia menangis. Sesekali, dia mendengar Ratih tertawa renyah dan Sampurno berbicara dengan nada lembut yang dia tidak pernah gunakan untuk Siti lagi. Suatu malam, Sampurno membawa Ratih ke rumah. Mereka bermain kartu di ruang tamu sementara Siti berada di kamar. Dari celah pintu, Siti melihat Sampurno mengusap rambut Ratih dengan lembut dan membisik sesuatu yang membuat Ratih tertawa. Mereka sangat dekat. Sampurno terlihat sangat senang dan sangat santai, sangat berbeda dengan bagaimana dia memperlakukan Siti. Siti jatuh ke tempat tidur dan menangis dalam diam. Dia merasa seolah-olah hidupnya tidak berarti. Bahkan apa yang dikhawatirkan suami akan menjadi bukti bahwa dia tidak cukup baik, tidak cukup menarik, tidak cukup layak dicintai. Keesokan harinya, Siti mencoba berbicara lagi dengan Sampurno. "Sampun, siapa sebenarnya Ratih? Aku lihat dia sering datang ke rumah kita. Aku merasa sangat tidak nyaman," ujar Siti dengan hati-hati. Sampurno yang sedang makan nasi mendadak berdiri, membuang sendok ke piring, dan menghampiri Siti dengan wajah penuh kemarahan. "Jadi kamu tidak percaya sama aku? Kamu pikir aku akan berselingkuh? Kamu pikir istri yang baik itu ngontrol suami seperti apa yang kamu lakukan?" bentak Sampurno sambil menghempaskan tangan Siti yang mencoba merangkul lengannya. Kamu membuat aku malu di depan temanku. Kamu membuat aku tidak nyaman di rumah sendiri. Rumah yang harusnya menjadi tempat aku beristirahat justru menjadi neraka karena istriku yang cemburu dan tidak percaya," teriak Sampurno. Kemudian, Sampurno menampar Siti berkali-kali sambil mengatakan segala macam hinaan. "Kamu jelek. Kamu tidak punya otak. Kamu membosankan. Apa aku gila menikah sama kamu?" teriaknya sambil terus menampar. Siti terjatuh ke lantai.
Sampurno meninggalkan rumah dengan mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi. Siti terbaring di lantai dapur sambil menangis. Rasa sakit fisik tidak sebanding dengan rasa sakit emosional yang dia rasakan. Seolah-olah, keberadaannya sendiri adalah kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Dia merasa bahwa dia adalah beban bagi Sampurno. Hidupnya adalah mimpi buruk bagi suaminya. Sampurno mulai mengisolasi Siti dari dunia luar. Dia tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Dia tidak boleh berkunjung ke orang tuanya kecuali dalam kasus darurat. Dia tidak boleh bicara banyak dengan tetangga. Kamu terlalu banyak bicara. Kamu membubarkan cerita tentang kita kepada tetangga. Mulai dari sekarang, kamu tidak boleh keluar rumah. Kamu hanya boleh di rumah, di dapur, mengurus rumah. Itu saja tugasmu, katanya dengan suara yang dingin. Siti taat. Dia menjadi penjara dalam rumahnya sendiri, hari-hari menjadi monoton. Bangun pagi, bersih-bersihkan rumah, memasak, menunggu Sampurno pulang, mengalami kekerasan, tidur dengan luka, kemudian berulang lagi. Tidak ada teman. Tidak ada hiburan. Tidak ada yang bisa diharapkan selain kekerasan berikutnya. Kesehatannya semakin memburuk. Siti mulai mengalami gejala-gejala aneh. Kadang-kadang dia mendengar suara-suara yang tidak nyata. Ada suara perempuan yang menyuara di telinganya, berbisik-bisik hal-hal menakutkan. Kamu tidak layak hidup. Kamu adalah bencana bagi keluarganya. Lebih baik kamu mati. Siti tidak tahu apakah itu halusinasi atau sesuatu yang lebih dari itu. Dia berdoa, meminta bantuan kepada Allah, tapi suara itu terus terdengar. Suatu malam, saat sedang sendiri di rumah, Siti merasa ada sesuatu yang mendekat darinya. Dia merasakan sensasi seperti ada tangan yang menyentuh punggungnya, meskipun tidak ada siapapun di rumah. Siti berteriak ketakutan dan berlari keluar rumah. Dia datang ke rumah Bu Marni dengan panik dan bercerita tentang apa yang dia rasakan. Bu Marni, yang sudah tua dan berpengalaman, mendengarkan dengan serius. Aku pernah dengar cerita seperti ini, Nak. Ada kemungkinan rumahmu diganggu oleh sesuatu yang bukan manusia, ujar Bu Marni dengan nada hati-hati. Maksudnya apa, Bu? Tanya Siti dengan ketakutan. Ada istilah di desa Jawa kami, ini bisa jadi gejala dari santet atau gangguan makhluk halus lainnya. Bisa jadi itu manifestasi dari neraka rumah tangga kamu sendiri. Kemungkinan juga ada seseorang yang mengirim ilmu hitam kepada kamu karena cemburu atau dendam, jelaskan Bu Marni. Siti merasa lebih ketakutan lagi. Tapi dia tidak mau memberitahu Sampurno. Ketika Sampurno tahu tentang gangguan di rumah, dia justru marah. Itu semua omong kosong. Kamu membayangkan sendiri karena otak kamu sudah gila. Bentaknya. Siti tidak bisa meminta bantuan kepada siapapun. Dia tersangkut dalam situasi yang sangat kompleks, kekerasan suami dan ketakutan akan gangguan supranatural. Setelah 6 bulan penuh kekerasan, terjadi sesuatu yang sangat aneh di rumah Siti. Sampurno mulai mengatakan bahwa dia melihat hal-hal yang tidak normal. Dia mengatakan melihat bayangan gelap di sudut-sudut rumah. Dia mendengar suara-suara yang berbisik pada malam hari. Dia merasa seperti ada seseorang yang memandanginya dengan mata yang penuh kebencian. Kamu lakukan apa pada rumah ini? Tanya Sampurno kepada Siti dengan paranoia. Ada sesuatu yang jahat di rumah ini. Rumah ini dikutuk. Itu semua karena doa-doamu. Kamu membawa kutukan ke rumah aku. Siti terkejut. Apa yang kamu maksudkan, Sampun? Jangan pura-pura tidak tahu. Kamu sudah banyak membaca Quran setiap hari. Kamu berdoa setiap malam dalam waktu yang sangat lama. Itu aneh. Itu seperti kamu memanggil sesuatu. Kamu sudah membuat makhluk jahat tertarik ke rumah ini. Teriaknya sambil menunjuk-nunjuk wajah Siti. Siti ingin mengatakan bahwa dia hanya berdoa, bukan memanggil makhluk jahat. Tetapi dia tahu bahwa mengatakan apapun hanya akan membuat Sampurno lebih marah. Malam itu, Sampurno tidak bisa tidur. Dia berjalan mondar-mandir di ruang tamu sambil melihat ke segala arah seperti orang gila. Dia mengatakan bahwa dia melihat bayangan seorang perempuan tua yang berdiri di sudut ruangan. Itu siapa? Siapa itu? Teriaknya sambil menunjuk ke arah kosong. Siti tidak bisa menutup mata semalaman. Dia mendengarkan Sampurno yang seperti berbicara dengan orang-orang yang tidak ada. Sampurno mengatakan berbagai hal yang tidak masuk akal. Dia mengatakan bahwa rumah telah dikutuk, bahwa hidupnya akan berakhir segera, bahwa dia akan dibunuh oleh makhluk gaib. Keesokan paginya, Sampurno terlihat sangat lelah dan sangat gelisah.
Dia mencuri mobil ayahnya dan pergi ke dukun tua di sebuah desa di sebelah untuk minta bantuan. Dukun tua itu adalah perempuan berusia sekitar 70 tahun yang tinggal dalam rumah berbentuk panggung di tepi hutan. Nama dukun itu adalah Mbah Surono. Meskipun beberapa orang memanggilnya dengan sebutan Mbah Gelap karena reputasinya, Mbah Surono mendengarkan cerita Sampurno dengan kepala mengangguk-angguk. Dia tidak heran dengan apa yang dikatakan Sampurno, seolah-olah dia sudah mendengar kisah seperti itu berkali-kali. "Rumahmu sudah dikuasai oleh kekuatan yang gelap," ujar Mbah Surono dengan suara yang dalam dan menakutkan. "Ada santet yang dikirimkan kepada rumahmu. Dan sumbernya adalah dari istri kamu sendiri." Sampurno membelalak. "Istri aku? Tapi dia tidak akan pernah, mungkin dia tidak sadar. Bisa jadi kekuatan itu muncul dari kemarahan dalam hati istri kamu. Atau bisa juga ada orang lain yang mengirimkan santet lewat istri kamu. Tapi yang pasti, makhluk jahat itu mengincar hidup kamu," potong Mbah Surono. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Sampurno dengan ketakutan. "Ada dua pilihan. Pertama, kamu bisa menceraikan istri kamu dan pergi jauh dari rumah itu. Kedua, kamu bisa membersihkan santet itu dengan cara tertentu, tapi itu akan sangat sakit bagi istri kamu," ujar Mbah Surono sambil melihat Sampurno dengan mata yang tidak berkedip. "Apa maksudnya akan sangat sakit?" tanya Sampurno. Mbah Surono berdiri dan berjalan ke dalam rumahnya. Dia kembali dengan membawa sebuah botol kecil berisi cairan gelap yang mirip dengan tinta. Cairan ini namanya minyak putih sampah. Ini adalah minyak yang diambil dari mayat yang sudah dikuburkan selama bertahun-tahun. Kekuatannya sangat dahsyat. Jika kamu menggosokkannya pada tubuh istri kamu setiap hari selama 40 hari, santet di rumahmu akan pergi. Tetapi istri kamu akan merasakan sakit yang luar biasa, jelas Mbah Surono. "Sakit seperti apa?" tanya Sampurno. "Dia akan merasa seperti dipotong-potong dari dalam. Dia akan merasa seperti ada benda tajam yang menusuk-nusuk seluruh tubuhnya. Dia akan mendengar suara-suara yang memanggil namanya. Dia akan kehilangan kesadaran berkali-kali. Dalam banyak kasus, orang yang terkena minyak ini akan mati dalam 3 bulan, sebutkan Mbah Surono dengan tenang. Sampurno terdiam. Ada percikan keberanian yang tiba-tiba muncul dalam matanya. Seolah-olah, semua kekerasan yang dia lakukan kepada Siti adalah pembenaran yang dia cari. Jika Siti benar-benar mengirimkan santet, maka dia adalah musuh, bukan istri. Dan musuh harus dilenyapkan. "Berapa harganya?" tanya Sampurno. "1.000.000 rupiah, jawab Mbah Surono. Sampurno tidak ragu. Dia mengeluarkan uang dari dompetnya tanpa berpikir panjang. Dia membawa pulang minyak putih sampah itu dengan kesengajaan yang jahat. Sampurno kembali ke rumah dengan mata yang berkilat dengan niat jahat yang baru. Dia segera memanggil Siti. "Siti, sini. Aku ada kejutan untuk kamu," teriaknya dengan suara yang tidak alami. Siti muncul dari dapur dengan takut-takut. Sampurno tersenyum dengan cara yang sangat menakutkan. "Apa itu, Sampun?" tanya Siti dengan hati-hati. "Dokter di kota mengatakan bahwa kamu butuh perawatan khusus untuk penyakitmu. Dia memberikan minyak terapi dari tumbuhan langka. Aku sudah beli semuanya untuk kamu. Sekarang kamu harus berobat setiap hari selama 40 hari agar cepat sehat," ujar Sampurno dengan nada yang manis tapi penuh kebohongan. Siti merasa curiga, tapi dia tidak berani menolak. "Baik, Sampun. Baik, mulai dari sekarang. Aku akan oleskan sendiri di tubuh kamu," ujar Sampurno sambil membuka botol minyak hitam itu. Aroma yang keluar sangat menakutkan, bau kematian yang tercampur dengan sesuatu yang jahat. Siti refleks mundur. "Jangan takut. Ini obat yang bagus. Dokter bilang baunya mungkin tidak enak tapi sangat ampuh," ujar Sampurno sambil mulai mengoleskan minyak itu ke tangan Siti. Begitu minyak itu menyentuh kulit Siti, dia merasakan sensasi yang tidak bisa dia jelaskan. Seperti ada ribuan jarum yang ditusuk ke dalam kulitnya. Dia menjerit dengan keras. "Ampun. Sakit. Sakit sekali," teriaknya sambil berusaha menjauh dari Sampurno. "Diamlah. Ini hanya di awal saja yang sakit. Nanti akan terbiasa," ujar Sampurno sambil terus mengoleskan minyak itu ke seluruh tubuh Siti. Siti meronta-ronta, menangis, berteriak meminta bantuan. Tapi Sampurno tidak peduli. Dia terus mengoleskan minyak itu sampai ke wajah, leher, dan seluruh tubuh Siti. Setelah selesai, Siti tidak bisa berbicara. Dia hanya terbaring dengan tubuh yang bergetar dan berkeringat deras. Rasanya seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar dari dalam.
Istirahat saja. Besok kita ulangi lagi, ujar Sampurno dengan suara yang dingin sebelum meninggalkan Siti sendirian. Setiap hari selama 40 hari, Sampurno mengulangi ritual yang sama. Setiap hari, Siti mengalami rasa sakit yang luar biasa. Setiap hari, tubuhnya semakin melemah. Pada hari ketiga, Siti mulai mendengar suara-suara. Siti. Siti. Sebuah suara perempuan yang bernada murung memanggil namanya dalam kegelapan. Siti berteriak ketakutan. Sampurno mengatakan bahwa itu semua imajinasi dan menyuruhnya untuk tetap diam. Pada hari ke-8, Siti melihat bayangan-bayangan di sudut-sudut ruangan. Bayangan itu berbentuk seperti perempuan dengan rambut panjang yang menghadap ke Siti. Siti ingin berteriak tapi suaranya hilang. Pada hari ke-15, suhu tubuh Siti mencapai 40 derajat Celcius. Dia mengigau dalam demam. Dia berbicara dengan orang-orang yang tidak ada. Dia memanggil ibunya, memanggil Tuhan, memohon untuk diakhiri penderitaannya. Tolong, aku tidak tahan lagi, tolong bunuh aku. Isaknya dalam delirium. Sampurno tidak peduli. Dia terus melakukan ritualnya setiap hari. Dia mengatakan bahwa Siti harus bertahan karena ini adalah pengobatan yang penting. Suatu malam, tetangga mulai mendengar suara-suara aneh di rumah Siti dan Sampurno. Suara perempuan yang menjerit dengan nada yang sangat mengerikan. Suara itu seperti jeritan orang yang mengalami siksaan yang luar biasa. Bu Marni dan tetangganya datang ke rumah Siti. Mereka mengetuk pintu dan memanggil, tapi tidak ada jawaban. Ketika mereka mencoba membuka pintu, mereka menemukan bahwa pintu terkunci dari dalam. Siti, kamu baik-baik saja? Teriak Bu Marni dari depan pintu. Tidak ada jawaban. Sampurno, buka pintu. Kami dengar ada sesuatu yang tidak normal, teriak Bu Marni lagi. Akhirnya, Sampurno membuka pintu dengan wajah yang kesal. Ada apa? Kenapa berisik? Istri aku sedang beristirahat. Kami dengar ada suara aneh. Kami khawatir ada yang terjadi pada Siti, ujar Bu Marni dengan nada yang curiga. Dia hanya tidur dan bergigau. Tidak ada masalah. Terima kasih atas perhatiannya, tapi kami baik-baik saja, ujar Sampurno sambil menutup pintu di hadapan mereka. Bu Marni dan tetangganya sangat khawatir. Mereka mendengarkan dari luar rumah. Ada suara Siti yang menangis dengan sangat lembut, seperti jeritan seorang roh yang tersiksa. Mereka ingin menghubungi polisi, tapi di desa Jawa tahun 2010, bantuan dari polisi bukan prioritas untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Polisi biasanya akan mengatakan bahwa itu adalah masalah pribadi dan tidak boleh campur tangan. Tetangganya pergi dengan perasaan yang sangat buruk. Mereka berdoa kepada Allah untuk selamat Siti. Pada hari ke-35 dari 40 hari, terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Siti tiba-tiba mulai berteriak dengan nada yang tidak manusiawi. Suara itu sangat tinggi, sangat jauh, dan sangat panjang. Suara itu menggema di seluruh desa. Tetangganya keluar dari rumah mereka, ketakutan. Anak-anak menangis. Beberapa orang tua mulai berbisik-bisik bahwa ada sesuatu yang tidak normal. Mungkin Siti telah kerasukan makhluk jahat. Sampurno tidak menghentikan ritual itu. Dia justru mempercepat proses, dengan mengoleskan minyak hitam itu semakin banyak setiap harinya, sampai Siti tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuh Siti menjadi sangat kurus dan lemah. Kulitnya mulai berubah warna menjadi pucat seperti mayat. Matanya kosong dan tidak fokus. Dia hampir tidak bisa bicara. Dia hanya mengeluarkan suara-suara yang terputus-putus seperti seseorang yang sedang dalam agoni. Pada hari ke-38, dokter dari kota datang. Pak Rianto, ayah Sampurno, akhirnya khawatir karena anaknya tidak menjawab telepon selama berhari-hari. Dia datang ke rumah dan terkejut melihat kondisi Siti. Sampurno, apa yang kamu lakukan? Teriak Pak Rianto dengan marah dan takut. Aku tidak lakukan apa-apa, Pak. Istri aku sakit, jawab Sampurno dengan suara yang kosong. Pak Rianto segera membawa Siti ke rumah sakit terdekat. Mereka membawa Siti yang hampir tidak sadarkan diri dengan mobil yang melaju cepat. Di rumah sakit, dokter terkejut dengan kondisi Siti. Setelah diperiksa, dokter menemukan bahwa tubuh Siti telah mengalami kerusakan yang luar biasa. Ada infeksi berat di seluruh tubuhnya. Tekanan darahnya sangat rendah. Kadar hemoglobinnya sangat rendah. Dia seperti sudah tidak hidup lagi, hanya sekedar bernafas. Apa yang terjadi padanya? Tanya dokter kepada Pak Rianto. Aku juga tidak tahu. Anakku mengatakan istri dia sedang sakit. Tapi ini terlihat seperti ada penolakan berat atau keracunan atau sesuatu yang lain, ujar Pak Rianto dengan khawatir. Dokter segera memulai perawatan intensif.
Mereka memberikan transfusi darah, cairan infus, antibiotik, dan segala perawatan yang mungkin. Tetapi kondisi Siti sangat kritis. Dokter mengatakan kepada keluarganya bahwa kesempatan Siti untuk selamat sangat kecil. Ibu Siti datang berlari-lari dari kota ketika diberitahu bahwa anaknya berada di rumah sakit dalam kondisi kritis. Ketika dia melihat anaknya terbaring di tempat tidur rumah sakit dengan selang di mana-mana, dengan mata yang setengah terbuka, dengan wajah yang sudah tidak terlihat manusiawi lagi, dia berteriak meminta bantuan Allah dengan suara yang sangat keras. "Nak! Anakku, siapa yang lakukan ini padamu?" Menangis Ibu Siti sambil merangkul anaknya yang tidak bisa bergerak. Siti tidak bisa menjawab. Hanya ada suara yang sangat lirih yang keluar dari mulutnya. Polisi akhirnya diundang ke rumah sakit. Ketika polisi mendengar cerita dari Pak Rianto dan Ibu Siti, mereka menginterogasi Sampurno. Sampurno berbohong, mengatakan bahwa Siti jatuh sakit sendiri dan dia telah berusaha merawatnya. Tapi ketika polisi pergi ke rumah Sampurno, mereka menemukan botol minyak hitam itu dan kesaksian tetangga-tetangganya yang mendengar teriakan Siti setiap hari selama 40 hari. Sampurno akhirnya ditangkap atas tuduhan penganiayaan dan pemberian racun. Dia dinyatakan bersalah dan dikirim ke penjara selama 5 tahun. Siti tidak pernah pulih sepenuhnya. Dia terbaring di tempat tidur rumah sakit selama 3 bulan. Pada minggu keempat di rumah sakit, kesehatan Siti mulai membaik sedikit. Dia bisa membuka mata, tapi pandangannya masih kabur. Dia bisa berbicara dengan suara yang sangat lembut, tapi bicaranya sering tidak jelas. Tapi ada kerusakan neurologis yang permanen. Siti mengalami kelumpuhan parsial di sisi kanan tubuhnya. Dia tidak bisa berjalan. Dia tidak bisa menggunakan tangan kanannya untuk mengambil sesuatu. Dia seperti hidup di dalam penjara tubuhnya sendiri. Ketika dokter memberitahu Ibu Siti bahwa anaknya mungkin tidak akan pernah pulih sepenuhnya, Ibu Siti menangis. Dia tahu bahwa masa depan anaknya akan sangat sulit. Setelah keluar dari rumah sakit, Siti pindah ke rumah ibunya. Dia tidak bisa lagi untuk mengurus rumah tangga. Dia tidak bisa lagi untuk bekerja. Dia hanya bisa duduk di kursi roda, melihat keluar jendela, dan menunggu waktu terus berlalu. Setiap hari, Siti melihat tetangganya yang sehat, yang punya suami, yang bisa berjalan dengan normal, dan dia merasa sangat iri dan sangat sedih. Hidupnya telah berakhir sebelum benar-benar dimulai. 3 tahun setelah kejadian itu, pada tahun 2013, Siti mengalami stroke yang sangat berat. Dia tidak terbangun lagi. Dia meninggal dunia dalam keadaan yang tidak sadarkan diri, dengan ibu yang menangis di sebelahnya. Ketika Siti meninggal, orang-orang di desa berdiskusi tentang apa yang telah terjadi. Beberapa orang mengatakan bahwa Siti adalah korban dari suaminya yang jahat. Beberapa orang yang percaya akan ilmu gaib mengatakan bahwa Siti telah mengalami semacam kutukan yang tidak bisa diperbaiki. Tapi ada satu cerita yang beredar di kalangan perempuan muda di desa. Cerita tentang pentingnya memilih suami dengan hati-hati, tentang bahaya dari pernikahan yang tergesa-gesa, dan tentang bagaimana kekerasan dalam rumah tangga bisa berlanjut dalam kesunyian jika tidak ada yang mau berbicara. Sampurno dibebaskan dari penjara setelah menjalani hukuman 5 tahun. Dia kembali ke desa dengan status sebagai mantan narapidana. Banyak yang menghindarnya. Dia tidak bisa mencari pekerjaan yang baik. Dia akhirnya pergi ke kota dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya setelah itu. Pak Rianto, ayah Sampurno, sangat terpukul oleh apa yang dilakukan anaknya. Dia merasa sangat bersalah karena telah memaksa Siti untuk menikah dengan anaknya. Dia memberikan kompensasi besar kepada keluarga Siti, tetapi uang itu tidak bisa mengembalikan hidup Siti. Pak Rianto meninggal 5 tahun kemudian, dan banyak orang mengatakan bahwa dia meninggal karena pikiran yang berat dan perasaan bersalah yang tidak hilang. Ibu Siti hidup sendirian di rumahnya yang kecil. Dia tidak pernah berbicara banyak tentang anaknya. Ketika ada yang bertanya, dia hanya tersenyum dengan sedih dan mengatakan bahwa dia sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Tetapi ada satu hal yang Ibu Siti lakukan. Setiap hari, dia pergi ke makam Siti dan membawa bunga segar. Dia duduk di makam itu selama berjam-jam, berbicara dengan anaknya yang sudah meninggal, meminta maaf karena tidak bisa melindunginya lebih baik. Kisah Siti menjadi cerita peringatan bagi gadis-gadis muda di desa. Mereka belajar bahwa kebaikan hati dan ketaatan pada orang tua tidak selalu cukup untuk menjamin kebahagiaan. Mereka belajar bahwa ada beberapa suami yang tidak layak untuk dipercayai, tidak peduli apa yang dikatakannya. Mereka juga belajar bahwa kesunyian adalah musuh terbesar bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kesunyian membuat kekerasan berlanjut. Kesunyian membuat perempuan yang disiksa merasa seolah-olah mereka tidak memiliki pilihan lain. Pada akhirnya, cerita Siti adalah cerita tentang bagaimana cinta yang salah, pernikahan yang tergesa-gesa, dan kesunyian masyarakat bisa mengubah surga menjadi neraka, dan menjadikan istri soleha sebagai korban dari sistem yang tidak memihaknya. Rumah di tepi sawah tempat Siti tinggal bersama Sampurno, akhirnya ditinggalkan. Tidak ada yang mau membeli atau menyewanya.
Rumah itu menjadi kosong dan pada akhirnya rusak. Orang-orang mengatakan bahwa rumah itu dikutuki. Mereka mengatakan bahwa pada malam-malam tertentu, mereka mendengar jeritan seorang perempuan yang keluar dari rumah itu, seperti Siti masih terperangkap di dalam rumah itu, masih menjalani penderitaannya yang sama, untuk selamanya. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.